Ibu yang dikasihi nama Tuhan, bertemu kembali kita di dalam channel ini. Seperti biasa kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul 1 ayat 11. Begini kebenaran firman Tuhan, dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Puji Tuhan. Nah, benarkah Yesus akan datang kembali? Banyak orang mempersoalkan tentang kenaikan Yesus ke surga. Benarkah Yesus ke surga? Bagaimana caranya? Semestinya yang dipersoalkan bukan kenaikannya, tetapi kedatangannya. Ayat renungan ini ingin menyampaikan pesan yang sangat kuat bahwa Yesus akan datang kembali. Amin. Bahkan bagaimana cara kedatangan Yesus nanti dijelaskan juga oleh malaikat. Nah, kapan waktunya Yesus datang kembali? Jika kita membaca ayat-ayat sebelumnya, Yesus berkata soal kapan waktunya, mereka dan kita juga tidak perlu mengetahuinya, karena itu adalah kewenangan dan urusan Tuhan. Nah, yang penting harus kita lakukan adalah kita tidak boleh lengah. Kita harus siaga. Kita harus siap sedia. Kita tidak akan mendapatkan tanda-tanda dari manusia, sepintar apapun dia, juga dari dunia tentang kedatangan Tuhan Yesus. Memang ada orang yang berusaha menghitung-hitung hari kedatangan Tuhan Yesus. Jangan gampang percaya. Yesus sendiri berkata di dalam Matius 24 ayat 36, "Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri." Satu-satunya sumber kita adalah dari Alkitab, firman Tuhan. Ayat-ayat berikut ini menjelaskan kepada kita tentang kedatangannya kembali. Mari kita lihat dalam Matius 24 ayat 30. "Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kuasa, kekuasaan, dan kemuliaannya." 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 demikian. "Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu, malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan." 2 Petrus 3 ayat 10 dan sampai 13. "Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah.
Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi terang benderang sekarang, Yesus pasti datang kembali. Kapan waktu tepatnya kita tidak perlu tahu. Tanda-tanda akan kedatangannya kita sudah diberi informasi cukup jelas. Tanda-tanda yang kita lihat pada hari ini menunjukkan bahwa saat kedatangannya semakin dekat. Nabi-nabi palsu bermunculan, berpenampilan seperti malaikat terang. Kasih banyak orang termasuk mereka yang menyebut diri hamba Tuhan menjadi dingin. Hidup egois, pelayanan mereka tidak lagi berpusatkan kepada Kristus, tetapi untuk kepuasan dan keuntungan diri sendiri. Apa yang harus kita lakukan sementara menunggu kedatangannya? Juga sudah ada petunjuk di dalam Alkitab. Kita diminta untuk hidup suci dan saleh. Kita diminta bersaksi kepada setiap orang soal kasih-Nya yang sangat besar itu. Kita diminta bertekun dan menanti dengan sabar akan hari kedatangannya. Kita akan menyongsong Tuhan di angkasa. Kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kita akan menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Luar biasa ya Bapak Ibu. Mari kita renungkan dan kita teladani firman Tuhan ini supaya kita tidak tertipu lagi oleh tipu daya iblis yang menyatakan di luar firman. Terima kasih, demikian renungan firman Tuhan untuk siang hari ini. Nama Tuhanlah ditinggikan dan diagungkan. Terus jaga protokol kesehatan, tetap semangat dan salam hebat. Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati seluruh para pendengar dimanapun mereka berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, firman-Mu Tuhan yang memberitahukan dan firman-Mu yang menyatakan dalam tubuh dan jiwa kami sehingga kami bisa menanti sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab kami tahu Tuhan firman-Mu yang menuntun hidup tubuh dan jiwa dan pemikiran kami supaya kami tidak tertipu oleh dunia ini. Dalam nama Yesus biarlah tinggal firman-Mu tetap kekal di dalam tubuh dan jiwa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom dan selamat beribadah bagi para pendengar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.